pagi anak-anak. Pagi hari ini kita bertemu kembali di tempat ini. Kita mengawali di bulan November ini dengan sesuatu yang luar biasa. Sebelum mau berbagi tentang banyak hal, saya mengajak kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas semuanya. Kami bertemu di pagi hari ini Tuhan dalam suasana yang baik, suasana yang indah, suasana yang luar biasa Tuhan. Tuhan, tak terasa bulan November sudah mulai berjalan Bapa. Ini adalah hari ketiga di bulan November ini. Kiranya Engkau jagai sertai kami di masa pandemi ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, saya mau berbagi sesuatu. Tadi pagi itu saya pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Belanja biasa, belanja bulanan. Sebenarnya nggak banyak sih. Tidak beli banyak orang bolong itu tidak, tapi saya beli sesuatu yang digunakan bukan sehari-hari. Saat berjalan kemudian memilih barang itu ada sesuatu hal yang menggelitik hati saya. Orang-orang itu pada ambil sana ambil sini, kemudian mereka buru-buru, kemudian ngantri, kemudian di kasir. Nah, saat di kasir itu saya dapat belajar sesuatu hal yang luar biasa. Itu antrinya lumayan panjang, mengular ya, antri untuk bayar di kasir. Ada beberapa yang sibuk bermain dengan handphonenya. Saya memperhatikan orang-orang yang antri baik di antrian saya dan juga antrian sebelah kanan dan kiri saya. Ada yang buru-buru, ada yang wajahnya terlihat kesal, ya, terlihat pengen gimana gitu. Ini kok lama banget sih ya. Nah, seperti itu. Ada yang tadi ya bermain handphone, ada yang santai, ada yang seperti saya cuma diem nunggu antrian. Nah, saat kita berada di sebuah antrian, satu hal yang kita bisa belajar dari situ apa? Sabar, ya, sabar menunggu giliran kita. Nah, itu cukup panjang, itu ada sekitar 5 orang dengan belanjaan masing-masing. Saat tiba giliran serduit, maju ke depan, kemudian 1-2 menit selesai, kemudian serduit pulang. Di perjalanan langsung mikir begini, kalau saya nggak sabar, kalau saya nggak mengikuti antrian yang berlaku, apa yang terjadi? Pernah melihat orang yang tidak sabar, orang yang tidak mengikuti antrian? Pernah lihat? Nah, pasti di raut wajahnya itu tidak ada sukacita, hampir tidak ada sukacita. Isunya itu cuma kepengen kalau bahasa Jawanya kemerungsung. Bahasa Jawanya kemerungsung. Jadi pengennya cepet-cepet, buru-buru. Karena segala hal yang pengen dia buru-buru itu belum tentu nanti hasilnya bagus. Perhatikan aja saat kalian mengerjakan sesuatu dengan buru-buru, tidak penuh dengan kesabaran, pasti hasilnya tidak akan jadi luar biasa. Ya, contohnya orang tadi belanja buru-buru, terus nyerobot antrian. Nyerobot antrian, nanti otomatis akan orang-orang yang ngantri itu akan marah-marah, loh itu kok kenapa nyerobot antrian? Itu hal yang tidak baik. Sebagai anak Tuhan kita harus bisa memberi contoh yang baik. Segala kesabaran itu pasti nanti akan ada hasilnya. Ya, ada hasilnya, kita akan menuai hasilnya. Saya pernah bercerita di belakang di samping rumah saya itu ada sebuah pohon mangga. Saya pernah cerita di beberapa waktu yang lalu, pohon mangga itu sudah berumur lumayan lama. Jadi saya nanam itu mungkin sekitar hampir 5 tahun.
Sabar nggak? Sempat tidak sabar, ya. Saya pernah tidak sabar. Tidak sabar itu, kok ini pohon kok nggak berbuah-buah ya? Ini kok cuma daun-daun saja, ya. Ini kok daun-daun saja, pengen tak tebang. Saya itu sudah ambil golok itu, mau tak tebang, tapi kok perasaan saat saya mau nebang, saya lihat ada sesuatu di pohon itu. Jadi ada burung membuat sangkar di pohon itu. Jadi sangkar apa? Sangkar burung gitu loh. Jerami, dari jerami gitu. Ada burung bersangkar di situ. Saya itu langsung berpikir begini. Mungkin pohon ini belum berbuah atau tidak berbuah, saya nggak tahu. Tapi setidaknya dia memberi naungan pada beberapa ekor burung untuk membuat rumahnya di situ. Nggak jadi saya tebang. Jadi saya lihat sangkarnya, kapan ya saya bisa lihat burungnya? Nah, beberapa waktu kemudian saya dari kejauhan gitu kan lihat, ada burung yang ke situ. Akhirnya tidak saya tebang, cuma saya rapikan beberapa dahan, saya potong, saya rapikan. Beberapa bulan kemudian musim berbunga. Bunganya banyak sekali. Saya berharap bunganya jadi buah. Dan akhirnya di tahun kelima saya bisa menikmati buah ini. Buahnya luar biasa, besar, manis, pokoknya luar biasa, keren. Nah, seandainya saya tidak sabar, tidak menunggu sampai waktu untuk menuai dan saya potong pohon itu, tentu saya tidak bisa menikmati hasil dari pohon. Ya, seperti tadi di Galatia 6 ayat 9. Kalau kita lemah, ya, saat kita lemah dan kita tidak akan menuai, ya. Jadi kita akan menuai saat kita tidak menjadi lemah. Saat ini apakah kita itu lemah? Nah, tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi dalam kehidupan ini? Dalam masa pandemi ini bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita menjadi lemah atau kita menjadi semakin kuat? Nah, itu menjadi pertanyaan buat diri kalian, ya. Itu jadi pertanyaan buat kalian. Nah, minggu depan sudah mulai periode boarding pass, ya. Tak terasa ya kita akan mulai ujian akhir semester. Ujian akhir semester itu akan dimulai di akhir November, di awal Desember. Tapi bulan November ini adalah bulan terakhir di mana kalian bisa belajar, kalian bisa ulangan, ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Ya, kalau lihat pelajarannya ada berapa pelajaran? Yuk, ada agama, kemudian PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, kesenian, prakarya, olahraga, bahasa Jawa. Ya, ada 11 mata pelajaran. 11-11-nya ada tugas semua. Waduh, ini kok banyak banget ya, Sir. Ini kok banyak banget ya, Miss, tugasnya. Tapi saat kita kalian mulai belajar mengerjakan sedikit demi sedikit, asal kalian tidak menjadi lemah, kalian akan menuai. Menuai apa? Menuai hal yang luar biasa. Kalian dapat nilai yang luar biasa. Rapot kalian dapat nilai yang bagus. Ya, itu saya pernah mengalami periode di mana saya itu bosan sekolah. Benar, saya itu bosan sekolah itu pernah. Di masa-masa SMP saya itu. Di masa SMP kelas 2, waktu itu namanya SMP kelas 2, kalau sekarang namanya itu SMP kelas 8 ya. Sekarang SMP kelas 8, kalau dulu namanya SMP kelas 2 ya. Saya itu jadi anak yang senakal-nakalnya di kelas 2 SMP. Dulu pernah saya jalani. Kemudian tidak pernah mengerjakan tugas dan sebagainya. Pernah kalau zaman dulu itu hukumannya kan keren-keren, disetrap, suruh berdiri di lapangan. Kemudian kalau kukunya panjang itu dipukul pakai penggaris apa? Yang 1 meter itu ya, penggaris 1 meter kayu itu, sakit tuh. Zaman dulu seperti itu. Apakah kalian mau diperlakukan kayak gitu? Enggak kan? Ya, jadi pernah kuku aja nggak dipotong, gitu kan? Pukul. Wah, gini penggaris itu kan panjang gepeng kayak gini ya, mukulnya nggak begini tapi begini, begini
Nah, itu ada konsekuensi yang harus saya bayar, ada konsekuensi yang harus saya tuai, ya. Kalau waktu itu setiap mengerjakan tuh, wah saya itu pengennya buru-buru. Kalau tes, namanya tes itu kan tes di kelas gitu ya, yang sudah selesai boleh meninggalkan tempat, wah itu paling seneng. Mengerjakan selesai langsung meninggalkan tempat, bahkan bebas merdeka, langsung bisa di kantin. Kalau jam kedua bisa langsung pulang. Waktu itu seperti itu. Nah, saya pernah mengalami periode ketidaksabaran kayak gitu. Dan hasilnya apa? Hasilnya saya biasanya itu berada di peringkat atas, biasanya saya jadi peringkat bawah. Saya itu pernah merasakan saya itu ranking 39 dari 40 siswa. Waktu itu, kalau zaman sekarang kan kalian tidak ada ranking ya. Zaman dulu itu amat sangat memalukan buat saya, ya. Tapi itu adalah buah dari saya yang tidak sabar. Jadi setiap ujian itu, setiap tes ya, saya pasti selesaikan, selesai duluan terus saya pergi. Nah akhirnya saya menuai hal yang tidak baik. Nah saat saya sadar bahwa itu tidak baik, saya lakukan yang terbaik. Yang terbaik apa? Sabar, teliti, sedikit demi sedikit. Pernahkah kalian teliti? Setiap mengerjakan soal, apakah kalian teliti dengan baik? Itu yang jadi PR buat kalian, ya. Setiap mengerjakan soal, selalu selesaikan. Kemudian teliti kembali, kalau perlu dibaca ulang lagi soalnya. Oh, ini ternyata aku bisa menemukan jawaban seperti ini, tidak mengarang, ya. Apalagi jawabannya pilihan ganda. Pilihan ganda itu paling seneng ya, tinggal milih dari A, B, C atau D. Tinggal milih dari salah satu jawaban dari 4 jawaban yang tersedia. Paling menyenangkan. Kalau susah ya ngitung benik. Wah, apa kalian itu ngitung benik? Pernah ngitung benik? Jangan seperti itu, ya. Selalu gunakan logika, selalu gunakan akal budi yang sudah Tuhan berikan buat hidup kamu, ya. Saat kita menjadi lemah, itu kita tidak akan dapat menuai, ya. Saat kita sabar, terus kita akan menuai dan kita tidak menjadi lemah, ya. Itu yang diinginkan Tuhan. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik, ya. Berbuat baik itu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik. Dengan kalian mengerjakan dengan baik, kalian mengerjakan di rumah dengan teliti, itu kalian sudah termasuk berbuat baik. Berbuat baik. Kalau kalian tidak mengerjakan, itu tidak berbuat baik. Karena semua apa? Demi masa depan kalian, ya. Demi masa depan kalian. Itu yang sudah Tuhan taruh, ya. Tuhan taruh dalam kehidupan kita, bahwa kita punya benih kebaikan, kita punya benih kesabaran dalam hidup kita. Saat kita diuji kesabaran kita, saat kita berbuat baik, kita menuai integritas kita sebagai anak Tuhan, itu akan terbukti. Oh, anak Tuhan itu seperti ini, anak yang luar biasa, ya. Itu pesan serbi pada pagi hari ini, ya. Mari kita berdoa di pagi hari ini, semoga ke depan lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semuanya, terima kasih atas segalanya Tuhan. Tuhan, di awal November ini Engkau jagai sertai kami, jagai kami sepanjang kami mengikuti sekolah yang luar biasa di tahun ini, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah atas kami. Kami percaya semuanya akan indah pada waktu yang telah Engkau rancangkan, telah Engkau rencanakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas semuanya. Jagai kami, berkati orang tua kami juga. Berkati kami dengan melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kalian bisa melanjutkan KPM kalian hari ini. Saya berharap berikan yang terbaik, sabar menghadapi segala. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus